Haifa, Israel diguncang serangan gabungan besar-besaran dari Iran, Qatar, dan Lebanon. Serangan ini bukan sekadar tembakan artileri biasa, melainkan operasi terkoordinasi dengan penggunaan rudal balistik hipersonik yang mampu menembus pertahanan udara Israel. Rudal ini diduga kuat merupakan salah satu persenjataan canggih yang Iran beli dari Tiongkok. Sasaran utama dalam serangan malam ini adalah bunker anti-bom yang selama ini dijadikan tempat pelindungan pejabat tinggi Israel yang dikenal keras menolak kemerdekaan Palestina. Lokasi yang selama ini digambarkan sebagai benteng terakhir keamanan Israel, malam ini dipertontonkan kepada dunia sebagai titik lemah yang berhasil ditembus. Bunker itu ternyata cuma kedap suara, bukan kedap rudal. Komentar pedas seorang analis militer Timur Tengah. Ledakan pertama tercatat pada pukul dini hari waktu setempat. Sirena peringatan berbunyi terus-menerus, mengiringi kepanikan warga sipil yang berlarian mencari tempat berlindung. Di saat yang sama, gambar live dari Haifa menunjukkan kobaran api besar, asap hitam pekat, dan kendaraan darurat yang tidak henti-hentinya keluar masuk zona benturan. Tentara Israel tampak sibuk mengevakuasi lokasi, tetapi laporan awal menyebutkan salah satu bunker berhasil dijebol. Informasi awal dari sumber lapangan menyebutkan bahwa sejumlah pejabat Israel yang berada di dalam bunker itu panik dan sempat terjebak. Bunker yang katanya aman itu sekarang lebih mirip ruang karaoke bocor listrik. Tak ada yang mau lama-lama di dalam, sindir seorang jurnalis independen di media sosial. Serangan ini menandai salah satu momen paling beresiko dalam eskalasi konflik Timur Tengah. Iran, Qatar, dan Lebanon untuk pertama kalinya melakukan serangan gabungan terbuka terhadap target vital di Israel. Pertahanan Iron Dome yang selama ini jadi kebanggaan Israel tampak tidak berdaya menghadapi kecepatan rudal hipersonik. Iron Dome ini mungkin kuatnya kalau nahan hujan meteor di film Hollywood, tapi kenyataan pahitnya beda jauh, ujar pengamat pertahanan dalam wawancara eksklusif. Dengan serangan ke Haifa malam ini, dunia internasional dipaksa menyaksikan kenyataan. Israel yang selalu menyebut dirinya sebagai negara dengan sistem pertahanan udara terbaik di kawasan, nyata. Situasi di lapangan masih berkembang dan laporan tambahan terus masuk ke redaksi kami. Serangan gabungan Iran, Qatar, dan Lebanon ke Haifa berlangsung dengan pola militer yang sangat terkoordinasi. Tepat lewat tengah malam, radar pertahanan Israel menangkap pergerakan puluhan proyektil dari arah utara dan timur. Beberapa di antaranya merupakan rudal balistik hipersonik buatan Tiongkok yang kini dimiliki Iran. Kecepatan rudal tersebut membuat sistem pertahanan Iron Dome gagal bereaksi. Iron Dome katanya bisa tangkal apapun, tapi ternyata cuma jago nangkal pujian dari pemerintahnya sendiri, sindir seorang pakar militer regional. Ledakan pertama mengguncang kawasan industri dekat Haifa, diikuti dengan hantaman lain yang mengarah ke bunker anti-bom. Dalam hitungan menit, suara sirena meraung di seluruh kota, warga sipil berlarian ke tempat perlindungan darurat, dan lalu lintas darurat macet karena antrean kendaraan militer serta ambulans. Kamera amatir warga menunjukkan cahaya terang di langit, diikuti dentuman keras yang mengguncang jendela apartemen. Laporan intelijen menyebutkan serangan ini dilaksanakan secara bertahap. Rudal hipersonik Iran ditembakkan lebih dulu untuk menghancurkan titik pertahanan utama, kemudian disusul serangan roket jarak menengah dari Lebanon dan diperkuat oleh drone intai bersenjata dari Qatar. Strategi ini membuat Israel kelabakan. Koordinasi tiga negara itu kayak main futsal lawan tim satu orang. Israel kebagian jadi kiper tanpa sarung tangan, ujar komentar satir yang beredar di forum online. Pusat Komando Israel di Haifa disebutkan sempat kehilangan komunikasi dengan bunker bawah tanah. Situasi kacau tercermin dari rekaman audio yang bocor, di mana terdengar teriakan panik dan instruksi yang saling tumpang tindih. Katanya tentara paling disiplin di kawasan, tapi kalau udah panik malah mirip operator warnet waktu listrik mati mendadak, celetuk seorang jurnalis independen. Sementara itu, drone tembak yang dikirim dari Qatar berhasil merekam kerusakan di beberapa titik. Gambar yang tersebar menunjukkan kobaran api besar, gedung yang hancur, dan kendaraan lapis baja Israel yang terbakar di pinggir jalan. Beberapa analis internasional menilai serangan ini bukan hanya untuk menghancurkan fasilitas militer, tetapi juga untuk memberi pesan politik yang keras kepada Israel. Benteng pertahanan mereka tidak sekuat yang dipamerkan. Hingga laporan terakhir, sejumlah lokasi vital di Haifa masih terbakar. Evakuasi besar-besaran dilakukan, sementara jet tempur Israel dikerahkan membalas serangan ke wilayah perbatasan Lebanon dan Gaza.
Namun fakta bahwa rudal hipersonik berhasil menembus bunker strategis tetap menjadi sorotan utama dunia. Israel selama ini suka pamer tidak terkalahkan, tapi kenyataannya bunker mereka baru dicolek rudal sudah jadi lubang parkir bawah tanah. Komentar pedas yang kini ramai dibagikan di media sosial. Bunker anti-bom di Haifa selama ini dipromosikan sebagai salah satu fasilitas paling aman milik Israel. Lokasi itu dibangun dengan dana miliaran dolar, dilengkapi dengan dinding baja super tebal, sistem ventilasi modern, serta teknologi anti-rudal yang digadang-gadang tidak bisa ditembus. Namun kenyataan pahit datang dini hari itu. Rudal balistik hipersonik Iran menghantam dengan tepat, dan bunker yang dipuji sebagai tak tergoyahkan justru runtuh sebagian. Ledakan menghantam sisi timur kompleks menimbulkan retakan besar di dinding beton dan menyebabkan beberapa bagian langit-langit runtuh. Suara hantaman keras menggema di dalam, memicu kepanikan luar biasa di antara pejabat Israel yang sedang bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Mereka yang sebelumnya terlihat tenang dengan jas rapi dan perangkat komunikasi canggih berubah menjadi orang-orang yang berlarian, menjerit, dan mencari pintu keluar darurat. Bunker itu katanya dirancang tahan bom, tapi ternyata cuma tahan sampai pejabatnya sendiri tahan malu, sindir seorang pengamat. Laporan lapangan menyebutkan sistem listrik di dalam bunker sempat padam beberapa menit setelah ledakan. Ruangan gelap gulita, alarm darurat berbunyi terus-menerus, dan pintu otomatis sempat macet. Beberapa pejabat dilaporkan panik dan mencoba membuka pintu manual, namun justru terjebak karena tekanan udara di dalam bunker membuat pintu sulit didorong. Pejabatnya lari terbirit-birit lebih cepat daripada mereka tanda tangan kebijakan anti-Palestina, tulis komentar pedas di salah satu media Arab. Tim penyelamat militer Israel akhirnya turun ke lokasi untuk mengevakuasi. Namun proses itu tidak mudah karena jalan menuju bunker dipenuhi puing-puing dan api kecil dari kabel listrik yang terbakar. Rekaman dari salah satu kamera internal yang bocor memperlihatkan suasana kacau. Kursi terbalik, meja rapat pecah, dokumen berserakan, dan sejumlah pejabat saling berteriak dengan nada panik. Bunker yang katanya ruang strategi perang ternyata lebih mirip kelas sekolah waktu ujian mendarat kala gempa, sindir netizen. Kerusakan pada bunker ini menjadi pukulan besar bagi Israel, bukan hanya secara militer, tetapi juga secara psikologis. Simbol keamanan yang selama ini dibanggakan di depan publik internasional terbukti rapuh. Bahkan beberapa media asing menyoroti bagaimana bunker itu ditembus hanya dengan satu kali serangan rudal. Selama ini mereka klaim punya teknologi luar biasa, ternyata pintu daruratnya aja kalah canggih dari pintu kamar mandi mall. Komentar satir yang menyebar di Twitter. Sampai berita terakhir diturunkan, sebagian bunker masih belum bisa dimasuki penuh karena resiko meruntuhan lanjutan. Evakuasi korban luka dilakukan secara terbatas, sementara media Israel mencoba menutupi kerusakan parah dengan menyebutnya sebagai gangguan teknis. Namun dunia sudah melihat dengan jelas, dan keruntuhan bunker di Haifa kini jadi simbol bahwa Israel tidak sekuat yang mereka klaim. Hantaman rudal hipersonik yang berhasil menjebol bunker di Haifa langsung mengguncang jantung politik Israel. Dalam hitungan jam, kantor Perdana Menteri menggelar rapat darurat bersama Kabinet Keamanan. Media lokal melaporkan para pejabat senior tampak keluar masuk gedung dengan wajah tegang. Kamera televisi menangkap momen konvoi kendaraan dinas memasuki kompleks pemerintahan dengan penawalan ketat. Namun dari dalam gedung, bocoran menyebutkan suasana rapat justru penuh perdebatan, bukan solusi. Rapat keamanan Israel kalau direkam mungkin lebih mirip drama telenovela daripada forum strategi militer, sindir salah satu jurnalis Timur Tengah. Militer Israel mengumumkan operasi balasan beberapa jam setelah serangan. Jet-jet tempur dikerahkan ke perbatasan Lebanon, sementara artileri berat ditempatkan menghadap Gaza. Namun reaksi ini dinilai terburu-buru dan tanpa perhitungan matang. Sejumlah analis internasional menilai Israel berusaha menunjukkan taring, padahal mereka sedang panik. Kalau balasan ini strategi, maka catur perang Israel mirip pemain amatir yang kaget bidaknya dipukul lalu asal geser raja, ujar pengamat militer asing. Dari sisi politik, partai oposisi di Israel langsung menyerang pemerintah. Mereka menyebut serangan gabungan Iran, Qatar, dan Lebanon sebagai bukti kegagalan total keamanan nasional. Beberapa anggota parlemen bahkan mendesak pengunduran diri pejabat pertahanan. Perpecahan politik ini makin memperlihatkan rapuhnya konsensus di dalam negeri. Kalau elit politik Israel disuruh bersatu, mungkin lebih gampangnya twin boyband bubar ketimbang mereka. Komentar pedas yang viral di media sosial.
Sementara itu, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi mengecam keras serangan ke Israel dan menyebut Iran sebagai dalang utama. Pentagon berjanji memberikan dukungan militer tambahan berupa sistem pertahanan terbaru. Namun para pengamat menilai pernyataan ini hanya retorika untuk menjaga citra. Janji AS ke Israel itu ibarat janji operator seluler, sinyal penuh di iklan tapi hilang pas dipakai, kata seorang kolumnis Arab dengan nada sarkastik. Dunia internasional terbelah dalam menanggapi insiden ini. Negara-negara Eropa Barat mengikuti sikap AS dengan mengecam Iran, Qatar, dan Lebanon. Sebaliknya, sebagian negara Timur Tengah menyebut serangan itu sebagai pembalasan yang sah terhadap Israel yang selama ini menolak kemerdekaan Palestina. Narasi di media sosial Arab dipenuhi dengan tagar kemenangan, sementara media Israel sibuk meredam kepanikan publik dengan berita-berita yang mengecilkan kerusakan bunker. Media Israel, judulnya selalu heroik, padahal isinya lebih cocok jadi novel fantasy, tulis seorang aktivis digital. Hingga kini, pemerintahan Israel masih berusaha membangun citra bahwa mereka tetap kuat dan terkendali, namun kenyataan di lapangan menunjukkan kebalikannya. Bunker strategis jebol, pejabat panik, dan publik internasional sudah melihat kelemahan mereka secara terang-terangan. Israel bisa saja bilang serangan ini tidak berarti apa-apa, tapi muka pucat pejabat yang lari dari bunker sudah jadi meme global. Tutup laporan dari salah satu stasiun televisi Arab.